Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcastnya PKS Jatim. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan mengulik tentang satu informasi kejadian, bukan kejadian ya, sebuah event, bisa dibilang seperti itu. Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2022. Nah, kita akan coba mengulik apa saja sih yang bisa kita dapatkan informasinya dari Rakernas kali ini. Bersama saya sudah ada Kang Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jawa Timur. Assalamualaikum Kang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berapa lama berarti ya Rakernas kemarin Kang Irwan? Saya sampai Jakarta Senin pagi, tanggal 31 Januari. Lalu tiba di Surabaya tanggal 2 Februari malam hari. Jadi 3 hari 2 malam di Jakarta. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Kang Irwan, sebelum kita bahas yang lebih jauh, Rakernas itu kalau di PKS itu periodenya berapa kali sih? Rapat kerja nasional diadakan setiap tahun. Setiap tahun. Untuk mengevaluasi capaian di tahun sebelumnya dan merencanakan kegiatan di tahun berikutnya ya. Oke. Berarti ini juga sebagai bahan evaluasi tahun lalu gitu ya, dan merencanakan tahun depan. Evaluasi tahun 2021 dan rencana program di tahun 2022. Apa yang menarik dari Rakernas kali ini, Kang Irwan? Sangat menarik. Ya, saya mengapresiasi apa yang digaungkan oleh PKS di dalam Rakernas ya, itu dengan tema semangat transformasi dan kolaborasi. Transformasi dan kolaborasi. Dan itu sangat nampak di dalam arena Rakernas. Bagaimana semangat transformasi dan kolaborasi itu ya kemudian ditampilkan ya, dan dicoba disampaikan ya, pesannya kepada seluruh peserta. Dan tidak hanya seluruh peserta yang hadir secara offline menurut saya, tetapi juga secara online melalui streaming ya, YouTube, IG maupun juga Facebook ya. Oh iya. Dan mungkin pemirsa juga bisa lihat ya, mungkin tayangan-tayangan di PKS Pusat ya, ada tayangan rekamannya gitu ya, pelaksanaan dari Rakernas. Gimana mungkin tadi yang disampaikan transformasi dan kolaborasi ada di dalam pelaksanaan acaranya tersendiri gitu ya Pak Irwan ya? Iya. Baik, kalau tadi dikatakan semangat transformasi dan kolaborasi, kira-kira bagaimana mengejawantahkan itu di Provinsi Jawa Timur sebagai parpol? Ya, tentunya apa yang menjadi spirit dari Rakernas ya, itu kemudian menjadi tugas bagi kami, saya dan seluruh jajaran pengurus DPW PKS Jawa Timur, juga jajaran MPW dan DSW, bagaimana semangat transformasi dan kolaborasi itu kemudian bisa menjawa Timur ya, sampai ranting, bahkan sampai kecamatan ranting ya, dan seluruh anggota yang punya spirit itu ya. Itulah yang nanti tentunya akan dibahas secara mendalam dan kemudian menjadi hasil dari rapat kerja wilayah yang akan diadakan yang menindaklanjuti hasil-hasil Rakernas. Bagaimana kemudian Jawa Timur, ya PKS Jawa Timur di tahun 2022 ya sebagai pelayan rakyat bagi masyarakat Jawa Timur, ya, sehingga kemudian menjadikan PKS semakin dicintai rakyat dan kemudian semakin banyak yang bergabung dengan PKS ya, dari berbagai kalangan dan kemudian di pemilu 2024 ya PKS Jawa Timur bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk PKS secara nasional. Oke, menarik sekali ya. Dan di sini ada dua kata yang saya soroti, yaitu transformasi dan kolaborasi. Ya, apa makna transformasi yang dimaksud oleh PKS? Ya, transformasi yang saya pahami dari apa yang disampaikan di pusat, ya, bagaimana situasi kondisi saat ini di mana di era pandemi, ya, dengan adanya semangat transformasi itu tidak menghalangi ya adanya adaptasi kebiasaan baru, lalu adanya penggunaan teknologi ya yang bisa meningkatkan capaian kerja partai ya,
dengan cepat ya di masa pandemi ini semakin menjangkau kalangan yang lebih luas ya, dan dengan adanya semangat transformasi itu kemudian bagaimana seluruh unsur yang ada di dalam partai ini ya bisa melakukan adaptasi terhadap situasi-situasi yang ada ya, dan menggunakan adanya teknologi dan juga teknologi digital ya dalam melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan serta dalam upaya untuk menjangkau berbagai kalangan ya, utamanya kalangan milenial ya, kalangan perempuan dan yang berbagai kalangan yang kemudian tidak bisa atau belum tersentuh di masa pandemi ini gitu ya. Dan itu menjadi challenge tentunya ya. Peluang walaupun tetap ada tantangan, tapi saya pikir peluangnya lebih besar ya, bagi PKS di Jawa Timur ya, karena akan semakin banyak yang tersentuh ya, istilahnya reasonable ya. Semakin banyak yang tersentuh dengan adanya transformasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Jawa Timur. Oke, baik. Ya. Bicara tentang transformasi itu kan tidak terlepas dari mungkin infrastruktur, peralatan yang dibutuhkan terkait dengan kecanggihan teknologi, dan juga ada SDM atau usernya atau mungkin pelakunya atau konten kreatornya gitu ya. Bagaimana PKS menyiapkan generasi muda atau mungkin anggota-anggotanya untuk bisa beradaptasi dengan era digital ini? Ya, memang harus ada percepatan-percepatan Mas Ruli ya, menyambut seruan dari DPP terkait adanya semangat transformasi ini. Ya. Nah, oleh karena itu peningkatan knowledge, ya, peningkatan keterampilan para anggota ya, dan pengurus ya, dalam menyongsong era transformasi digital ini ya, akan terus dilakukan oleh PKS Jawa Timur ya. Sehingga kemudian hambatan-hambatan teknis itu bisa kemudian dicarikan solusinya dan diselesaikan. Nah, yang pertama dan mendasar ya, bagaimana kemudian terjadi perubahan mindset ya. Kesiapan secara mindset dari pengurus dan anggota bahwa sekarang ini DPP mengajak seluruh unsur partai ini untuk melakukan satu transformasi ya, bersama unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Dan dalam hal ini pemberdayaan para generasi milenial tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena merekalah yang lebih dahulu menjiwai ya, proses transformasi secara digital ini ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan pemberdayaan generasi milenial dan menjadikan mereka sebagai subjek bukan hanya objek, kami yakin ya maka seluruh tantangan itu ya secara bertahap dan berkelanjutan bisa kita tangani begitu. Oke. Tadi disebutkan generasi milenial, tentunya kita tidak bisa lepas ya dari transformasi digital. Apa yang akan dilakukan PKS untuk menarik generasi milenial untuk menjadi penerus, barangkali generasi penerusnya PKS dengan generasi-generasi yang lebih muda seperti itu? Ya. Berbagai program dan kegiatan dari bidang-bidang yang ada ya, itu tentunya menjadi satu daya tarik ya. Di samping bidang kepemudaan ada juga bidang tani dan nelayan ya, yang menawarkan bagaimana sekolah tani ya. Lalu ada bidang perempuan dan ketahanan keluarga yang juga menawarkan satu program bagi generasi milenial dan juga bagi kalangan perempuan ya. Lalu ada bidang bidang kepanduan ya, dan berbagai bidang lainnya. Ada bidang seni dan budaya ya, yang akan mengajak berbagai kalangan ya, juga utamanya generasi milenial untuk bersama-sama, dan kemudian berbagai program dan kegiatan bidang ini ya kita coba kemudian sebagiannya ya, kita sampaikan dalam aplikasi yang dimana para generasi milenial ini ya bisa ikut berkontribusi dengan optimalisasi
akun-akun medsos PKS ya, untuk menampilkan berbagai macam program dan kegiatan dari berbagai macam bidang yang ada di PKS Jawa Timur. Oke, baik, menarik sekali ya. Baik, nah tadi dikatakan tentang kolaborasi. Ya, nah, tentang kolaborasi, apa yang dimaksudkan dengan kolaborasi di Rakernas kali ini? Ya, bahwa PKS ya di DPP PKS yang meminta kepada seluruh wilayah dan daerah, seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah sampai kecamatan dan ranting serta seluruh anggota ya untuk membuka diri ya. Berbagai kalangan, siapa yang mau berbagai keragaman masyarakat silakan bersama-sama PKS untuk memberikan kontribusi yang terbaiknya. Di dalam Rakernas misalkan kemarin bagaimana ada tampilan dari anak-anak muda, kan? Lalu juga ada tarian-tarian beraneka ragam budaya. Lalu juga ada tampilan seni budaya berupa tampilan dari seorang artis ya, penyanyi ya, seniman ya, dari personil padi ya, itu Mas Padli begitu. Itu juga bagian dari kolaborasi. Nah di Jawa Timur tentunya ya ada seni budaya, mungkin seniman-seniman Jawa Timur ya. Lalu juga ada dari kalangan petani muda ya, yang mereka punya konsep dan gagasan untuk membangun desa ya. Lalu juga kalangan perempuan ya, juga kalangan akademisi ya. Intinya PKS Jawa Timur dalam hal ini siap juga mengejawantahkan ya bagaimana berbagai kalangan yang punya keinginan ya untuk melayani, membela rakyat di Jawa Timur itu berjuang dengan PKS di Jawa Timur. Artinya sekarang PKS semakin terbuka, siapapun bisa bergabung begitu ya, Kang Irwan? Punya niat baik, punya keinginan bagaimana bangsa ini bisa lebih adil dan sejahtera ke depan, ya, termasuk yang menginginkan Jawa Timur ini ke depan juga semakin lebih baik lagi dari yang ada sekarang ini. Oke. Ya. Kabarnya PKS juga mengeluarkan aplikasi atau semacam situs lah ya, yang daftar.pks.id untuk bisa daftar menjadi anggota PKS. Ya, seperti betul, itu. Betul. Nah itu bagaimana itu Kang Irwan? Efektifkah? Banyak yang daftar melalui aplikasi KTA lewat daftar.pks.id ya, berupa web landing page ya istilahnya. Landing page PKS KTA dan ya bagi siapapun dimanapun di Jawa Timur ya, yang ingin bergabung berjuang dengan PKS tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor PKS ya. Tinggal membuka aplikasi KTA ya, daftar.pks.id ya, mereka siapapun bisa mendaftarkan dan nanti akan diverifikasi oleh struktur ya di wilayah ataupun daerah begitu. Nah ini perlu digarisbawahi nih pemirsa, bagi yang tertarik ya bersama-sama tadi berjuang dengan Kang Irwan dan anggota PKS lainnya bisa melalui daftar.pks.id. Nanti otomatis bisa terdaftar dari situ ya. Bisa terlacak dari seluruh Indonesia, bisa daftar dari situ Kang Irwan. Masing-masing wilayah bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang Bogor yang daftar maka DPW Jawa Barat dan DPD Bogor yang bertanggung jawab. Oh gitu. Nah, ketika ada yang KTP Jawa Timur yang daftar maka itu menjadi tugas kami di wilayah Jawa Timur dan DPD di Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan menindaklanjuti ya anggota masyarakat yang ingin daftar menjadi anggota PKS. Nah, oke. Jadi yang masih bingung-bingung gimana sih daftar PKS, langsung aja bisa diketik daftar.pks.id ya, gitu betul, ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, langsung aja ketik daftar.pks.id. Mungkin penasaran dengan PKS kayak apa programnya dan sebagainya, juga dipantengin medsosnya PKS gitu Kang Irwan ya. Oke. Terus lalu terkait dengan Rakernas ini nanti akan berarti PKS Jatim akan mengadakan Rakerwil setelah ini. Insya Allah rencananya akan ada Rakerwil ya. Ada rencana di bulan berapa? Insya Allah di awal Maret ya. Di awal Maret. Lalu kemudian akan diturunkan ke daerah-daerah seperti itu kan? Ya, di bulan Maret juga Insya Allah.
ada mungkin Kang Irwan daerah-daerah yang kira-kira butuh persiapan yang lebih barangkali terkait dengan menghadapi transformasi dan kolaborasi, atau berapa persen yang sudah kira-kira Jawa Timur sudah siap nih transformasi dan kolaborasi gitu? Secara prinsip ya Jawa Timur sudah siap. Sudah siap ya. Tapi tentunya ada tantangan yang harus dihadapi bersama. Oke. Ya, dan Jawa Timur ya tentunya punya PR yang lebih berat dibandingkan daerah lain, karena memang 2019 kita baru menyumbang 2 kursi untuk pusat ya. Sedangkan di 2024 ya harapannya ya minimal 11 kursi pusat bisa kita sumbangkan. Oh, luar biasa ya. Tentunya dari 2 ke 11 ini tugas yang berat ya. Oleh karena itu dengan semangat transformasi dan kolaborasi ini ya, pengurus DPW, DPD dan DPC serta ranting dan seluruh anggota ya, bisa diringankan karena ada semakin banyak pihak ya yang kemudian mau berjuang bersama PKS di Jawa Timur, itu harapannya. Jadi kami membuka seluas-luasnya kepada berbagai kalangan yang ingin urun rembuk bagaimana PKS di Jawa Timur yang bisa menjadi pelayan rakyat, bisa menjadi pembela rakyat, dan semakin banyak ya anggota DPRD dari DPR RI dari PKS dari Jawa Timur yang nanti akan berjuang ya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ya di 2024. Oke, menarik sekali ya diskusi kita kali ini oleh Rakernas, Kang Irwan dan juga teman-teman dari PKS Jawa Timur ya. Kemarin dengan siapa saja Kang Irwan ke Jakarta? Dari Jawa Timur yang diundang secara offline selain ketua DPW ya saya juga ada ketua MPW Pak Yusuf Rohana dan juga ketua DSW ya Kiai Haji Dr. Muhammad Acil yang juga diundang ya. Baik. Terakhir mungkin Ustadz, ada nggak nih pesan-pesan buat masyarakat ya yang mungkin bisa ingin lebih mengenal PKS atau dengan tadi semangat transformasi dan kolaborasinya untuk mungkin juga anggota PKS dan juga masyarakat yang ingin lebih mengenal PKS, mungkin ada kata-kata yang disampaikan kepada pemirsa yang melihat ini, menyaksikan ini. Baik Mas Ruli, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam semangat transformasi yang digaungkan DPP sudah membuat beberapa aplikasi yang mengejawantakan dari semangat transformasi itu. Tadi saya bicara EKTA, bisa daftar lewat online ya. Elektronik KTA. Ada juga e-Perpus. E-Perpus, apa itu e-Perpus? Monggo bisa bergabung, bisa di-download aplikasinya di Play Store ya, yang Android ya. E-Perpustakaan. Ya, jadi para anggota, pengurus, masyarakat bahkan bisa meminjam buku secara online. Melalui e-Perpus. Di sana ada tulisan-tulisan para tokoh PKS, juga para anggota PKS. Bahkan jika ada anggota masyarakat yang ingin mengupload karyanya, bisa juga di ya. E-Perpus bisa juga. Jadi ini memang e-Perpus ini selain pengejawantahan transformasi, juga pengejawantahan kolaborasi. Karena e-Perpustakaan ini tidak hanya diisi karya-karya para anggota, tapi juga karya-karya masyarakat bisa diupload ya, tentunya setelah dilakukan satu verifikasi oleh pengurus DPP yang bertanggung jawab. Nah, selain itu ada juga e-iuran. E-iuran, apa itu e-iuran? Elektronik iuran. Ya, jadi ada aplikasi di mana nanti masyarakat yang ingin menyumbang lewat PKS, ya itu bisa mendownload e-iuran anggota. Ya. Jadi itu hanya untuk anggota saja atau? Ada yang untuk anggota, tapi ada juga yang bisa untuk untuk anggota ya, anggota baru. Semua level anggota, ya, anggota penggerak, anggota pendukung, anggota pelopor ya, bisa mendownload aplikasi ini ya, dan kemudian bisa ikut berkontribusi ya. Lalu juga ada e-arsip. E-arsip, apalagi nih kok banyak sekali nih ya yang dikeluarkan PKS ini. E-arsip ya, untuk memudahkan ketika ada kebutuhan, misalkan ada RT atau panduan ya, ataupun
hal-hal yang penting ya, itu bisa mengunduh juga ya. Oh, di situ bisa diunduh juga ya berbagai hal. Dan anggota. Juga ada EBCAD ya. EBCAD, bakal calon anggota dewan. Ya. Itu maksudnya gimana Kang Irwan? Kok ada elektronik? Kemarin seluruh pengurus dan anggota ya, pengurus DPW, DPD, DPC dan ranting serta anggota pelopor ya, itu bisa mengusulkan bakal calon anggota dewan melalui aplikasi ini. Oh gitu. Di Jawa Timur kemarin cukup banyak ya, ribuan orang yang berpartisipasi mengisi usulan bakal calon anggota dewan ini melalui aplikasi EBCAD ini. Oh seperti itu ya. Berarti masyarakat juga bisa mengusulkan gitu ya? Atau hanya anggota? Sementara ini pengurus DPW, DPD, DPC dan ranting. Oke. Dan juga seluruh anggota pelopor ya. Sehingga nanti apa namanya struktur ya, DPP, DPW dan DPD ya bisa menyerap aspirasi dari ranting, cabang dan seluruh anggota tentang siapa sosok yang dinilai cocok untuk menjadi bakal calon anggota dewan. Dan ini datanya juga terpusat sampai ke pusat berarti ya? DPP ya. Tapi nanti verifikasinya tentu dari tiap wilayah. Secara berjenjang dilakukan. Secara berjenjang gitu ya. Wah luar biasa. Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPP ini. Kita mendukung ya dan merespon positif dan mohon doa ya agar PKS Jawa Timur bisa turut mensukseskan apa yang diamanatkan oleh DPP kepada DPW, DPD, DPC dan ranting di tahun 2022 ini. Oke, baik, menarik sekali nih. Ada beberapa transformasi produk transformasi digital yang dilakukan. Ada eKTA, ada e-Perpus, ada juga tadi e-Iuran, ada juga e-BCAD dan e-Arsip ya, luar biasa. Mungkin akan berkembang lagi beberapa yang lain gitu ya. Kita tunggu saja ya nanti bagaimana perkembangannya. Baik pemirsa, menarik sekali diskusi kita pada hari ini di mana PKS untuk mencoba semangat transformasi dan kolaborasi ini akan disebarkan ya, baik mulai dari pusat, wilayah bahkan ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih buat yang sudah melihat. Ada pesan lagi belum disampaikan mungkin ada yang terlupa. Ada pesan yang belum disampaikan. Iya. Dari Rakernas itu ya, selain tadi mengusung semangat transformasi dan kolaborasi betul. Ya, PKS Jawa Timur ya, di tahun 2022 ini ya, juga tentunya akan turut mensukseskan ya, program penokohan nasional ya. Ya, di mana Habib Salim Segaf Al-Jufri yang menurut hasil Majelis Syuro itu menjadi tokoh PKS nasional. Dan di Jawa Timur tentunya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya untuk mensukseskan program ini di tahun 2022. Ya. Dan yang terakhir bagi masyarakat Jawa Timur ya, bagi pengurus dan seluruh anggota di Jawa Timur ya, PKS Jawa Timur ya, tentunya mari ya, kita sama-sama ya, saya mengajak ya, kepada seluruh pengurus dan anggota PKS Jawa Timur untuk menyampaikan ya, apa yang menjadi sikap PKS di pusat ya, sebagai partai oposisi ya, sebagai partai oposisi yang memberikan kritik ya, kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat ya, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat secara luas ya, baik dalam akun medsosnya juga melalui aplikasi WA ataupun sarana digital lainnya ya, agar sikap PKS untuk membela rakyat dan melayani rakyat ini juga bisa tersebar luaskan di Jawa Timur. Ya. Tetapi apa yang baik tentunya juga akan diapresiasi oleh PKS di tingkat pusat. Ya. Tetapi ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka PKS di tingkat pusat punya sikap untuk membela rakyat. Ya, sebagai partai oposisi
Dan tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita sukseskan ya di Jawa Timur. Ya, dua hal itu ya, yang menjadi tambahan, dan pesan saya kepada para pengurus anggota PKS Jawa Timur dan kepada masyarakat, mari ya silakan, kami terbuka untuk menerima masukan, menerima kontribusinya, ya, bagaimana kemudian PKS di Jawa Timur bisa semakin melayani dan membela rakyat. Ya. Demikian Mas Ruli. Baik, terima kasih Kang Irwan. Diskusinya kita pada kesempatan kali ini, Kang Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jawa Timur. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti podcast kita sampai selesai. Demikian tadi pembahasan kita tentang oleh-oleh Rakernas ya. Semoga bisa memberikan insight baru bagi teman-teman. Bagi yang mungkin tertarik dengan PKS tadi ya, bisa langsung di daftar.pks.id. Jangan lupa langsung daftar.pks.id. Bisa langsung join di situ, karena banyak juga teman-teman yang sudah join melalui media sosial. Di media sosial kami banyak yang bertanya gimana cara gabung PKS dan sebagainya. Gampang, sekarang udah eranya digital. Cukup aja ketik daftar.pks.id dan Anda sudah bisa bergabung sebagai anggota PKS. Nanti akan ada sistem yang akan mengatur Anda tinggal di mana dan sebagainya gitu ya. Dan jangan lupa pantengin juga medsos-medsosnya PKS Jatim ya, ataupun PKS DPP pusat dan sebagainya, karena akan ada informasi-informasi menarik di situ, informasi tentang kiprah dari PKS, tentang alak-alaknya PKS dan seluruh kegiatan PKS bisa dilihat dari medsos-medsosnya PKS. Terima kasih sudah membersamai kami. Saya Ruli Agustandra. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Irwan. Yes. Masya Allah. Monggo bisa dinikmati kopinya. Kita belum ngopi tadi ya.